Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunus Gabriel Babu, NIM 23320092, kelas C Prodi PJKR semester 6. Di sini saya akan membuat tugas video, tugas keempat, micro teaching, yaitu integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar akan sejawat dalam kelompok kecil. Baik, materi yang akan saya bahas terdapat dalam 3 komponen utama, yaitu yang pertama konsep integritas akademik, yang kedua itu identifikasi indikator integritas akademik, dan yang ketiga operasionalisasi integrasi akademik atau konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Baik, poin yang pertama itu konsep integritas akademik. Integritas akademik merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap insan akademik, termasuk mahasiswa calon guru. Integritas akademik tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dalam mengerjakan tugas atau ujian, tetapi juga mencerminkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam seluruh kegiatan akademik. Menurut berbagai literatur pendidikan, integritas akademik dapat diartikan sebagai komitmen untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, adil, menghormati karya orang lain, serta menjaga kepercayaan dalam proses pembelajaran, penelitian, maupun kegiatan akademik lainnya. Dalam dunia pendidikan, integritas akademik menjadi landasan penting karena guru merupakan teladan bagi peserta didik. Seorang calon guru yang memiliki integritas akademik tinggi akan mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma akademik, seperti tidak melakukan plagiarisme, tidak memanipulasi data, menghargai pendapat orang lain, dan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Dalam kegiatan micro teaching, integritas akademik sangat penting karena mahasiswa tidak hanya belajar mengajar, tetapi juga belajar menjadi pendidik yang profesional. Ketika memberikan pembelajaran kepada rekan sejawat, mahasiswa harus menunjukkan sikap jujur, sikap objektif, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Integritas akademik juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Dalam kelompok kecil, mahasiswa dapat saling menghargai, memberikan masukan secara objektif, menerima kritik dengan terbuka, dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa integritas akademik merupakan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, rasa hormat, kepercayaan, dan keberanian moral dalam seluruh aktivitas akademik, sehingga tercipta budaya akademik yang berkualitas dan profesional. Baik, poin yang kedua itu indikator integritas akademik. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber akademik, terdapat berbagai indikator utama integritas akademik yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran dan micro teaching. Yang pertama itu kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan indikator utama integritas akademik. Dalam konteks pembelajaran, kejujuran berarti menyampaikan informasi sesuai fakta, tidak melakukan plagiarisme, tidak menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber, dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Sebagai calon guru, kita harus jujur dalam menyusun perangkat pembelajaran, menyampaikan materi, serta melakukan hasil evaluasi pembelajaran. Kejujuran juga terlihat ketika mahasiswa mengakui kekurangan yang dimiliki dan bersedia memperbaikinya berdasarkan masukan yang diterima. Yang kedua itu tanggung jawab.
Indikator kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melaksanakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam micro teaching, tanggung jawab tercermin melalui kesiapan mengajar, penyusunan materi yang baik, penguasaan bahan ajar, serta kemampuan mengelola pembelajaran secara profesional. Mahasiswa yang bertanggung jawab akan berusaha memberikan pembelajaran terbaik kepada rekan sejawat dan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri. Yang ketiga itu keadilan. Keadilan berarti memperlakukan semua peserta pembelajaran secara setara dan objektif. Dalam kelompok kecil, mahasiswa harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran. Keadilan juga terlihat dalam pemberian penilaian yang didasarkan pada kriteria yang jelas dan bukan karena faktor kedekatan atau hubungan pribadi. Yang keempat itu rasa hormat. Rasa hormat merupakan kemampuan menghargai pendapat, ide, dan kontribusi orang lain. Dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa harus menghormati rekan sejawat yang sedang belajar maupun yang sedang memberikan presentasi, menghargai perbedaan pendapat dan memberikan tanggapan secara santun merupakan bentuk nyata dari integritas akademik. Yang kelima itu kepercayaan. Kepercayaan menjadi fondasi dalam proses pembelajaran. Kepercayaan dapat dibangun melalui konsistensi perilaku, keterbukaan, dan komitmen terhadap nilai-nilai akademik. Ketika mahasiswa menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab, maka rekan sejawat akan lebih percaya terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang keenam itu keberanian moral. Keberanian moral adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai akademik meskipun menghadapi berbagai tekanan atau tantangan. Sebagai contoh, mahasiswa berani mengakui kesalahan yang dilakukan, menerima kritik secara terbuka, serta menolak praktik-praktik akademik yang tidak sesuai dengan etika. Keberanian moral sangat penting untuk membentuk karakter pendidik yang profesional dan berintegritas. Baik, kita masuk ke poin yang ketiga. Operasionalisasi integrasi akademik, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Setelah memahami konsep dan indikator integritas akademik, langkah berikutnya adalah mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik mengajar, khususnya pada keterampilan pemegang pelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Yang pertama itu operasionalisasi integritas akademik pada keterampilan pemegang pembelajaran. Ada 4 poin dalam keterampilan untuk pembelajaran, yaitu yang pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran secara jujur dan transparan. Mahasiswa harus menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas kepada rekan sejawat sehingga mereka memahami kompetensi yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tidak boleh dibuat hanya untuk memenuhi formalitas, tetapi harus benar-benar menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu menggunakan sumber yang kredibel. Ketika memberikan persepsi atau pengantar materi, mahasiswa harus menggunakan informasi yang berasal dari sumber akademik yang dipercaya. Sumber tersebut perlu dicantumkan dengan benar untuk menghindari plagiarisme. Yang ketiga itu menunjukkan sikap disiplin, datang tepat waktu, mempersiapkan media pembelajaran, dan memulai pembelajaran sesuai jadwal merupakan bentuk tanggung jawab dan integritas akademik. Yang keempat itu menghargai rekan sejawat. Mahasiswa perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman dengan menghargai seluruh peserta tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan mereka.
Baik, yang kedua itu operasionalisasi integritas akademik pada keterampilan mengorganisasikan pembelajaran. Di sini ada 4 poin, ada 4 tahap merupakan inti dari proses pembelajaran. Penerapan integritas akademik dalam mengorganisasikan pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Langkah yang pertama itu menyampaikan materi secara akurat. Mahasiswa harus memastikan bahwa materi yang disampaikan dengan teori dan fakta ilmiah yang benar. Informasi yang diberikan tidak boleh menyesatkan atau tidak memiliki dasar akademik yang jelas. Yang berikut itu menghargai hak kekayaan intelektual. Ketika menggunakan gambar, video, artikel atau hasil penelitian orang lain, mahasiswa harus mencantumkan sumber secara lengkap. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap karya akademik orang lain. Dan yang ketiga itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta. Dalam diskusi kelompok, mahasiswa harus memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan penghargaan terhadap prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dalam integritas akademik. Yang keempat itu bersikap objektif dalam menanggapi pendapat. Mahasiswa harus menerima berbagai pendapat secara terbuka dan memberikan tanggapan berdasarkan argumentasi yang logis, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang kelima itu menerima kritik dan masukan. Dalam kegiatan micro-teaching, masukan dari dosen maupun rekan sejawat merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki integritas akademik akan menerima kritik secara positif dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan. Dan yang terakhir itu menjaga profesionalisme selama pembelajaran. Profesionalisme terlihat dari cara berkomunikasi, berpakaian, serta berinteraksi dengan peserta pembelajaran. Sikap profesionalisme akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepercayaan peserta. Baik pun yang terakhir itu operasionalisasi integritas akademik pada keterampilan menuntut pembelajaran. Menutup pembelajaran merupakan tahap akhir yang tidak kalah penting dibandingkan tahap sebelumnya. Integritas akademik dapat diterapkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama itu menyampaikan kesimpulan sesuai materi yang dipelajari. Kesimpulan harus disusun berdasarkan materi yang telah dibahas selama pembelajaran dan tidak boleh menyimpang dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua itu melakukan evaluasi secara jujur. Mahasiswa perlu mengevaluasi proses pembelajaran secara objektif, baik terhadap peserta maupun terhadap dirinya sendiri. Evaluasi dapat berdasarkan fakta dan hasil pengamatan yang nyata. Yang ketiga itu memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketika memberikan komentar kepada rekan sejawat, mahasiswa harus menyampaikan masukan secara sopan, objektif, dan bertujuan untuk membantu perbaikan pembelajaran. Yang keempat itu melakukan refleksi diri. Refleksi merupakan bagian penting dari integritas akademik karena menunjukkan kesediaan untuk terus belajar dan berkembang. Mahasiswa perlu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan selama praktik mengajar agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada kesempatan berikutnya. Yang kelima itu menyusun tindak lanjut pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, mahasiswa dapat merencanakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, yang terakhir kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integritas akademik merupakan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan dan rasa hormat, kepercayaan dan keberanian moral dalam seluruh kegiatan akademik. Baik, sekian video saya. Sekian dan terima kasih.